Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Shoyan telah tertidur selama 3 hari. Selama kurun waktu tersebut, Kim Yoon telah mengunjunginya berkali-kali. Namun, tidak seorang pun membukakan pintu setiap kali, sehingga ia bersikap dingin. Meskipun tidak mau menerima kenyataan ini, Kim Yoon tetap tenang dan dengan tenang menunggu Shoyan bangun. Di gedung lain, yang dekat dengan gedung Shoyan, Yan Hee telah berada di sini selama 3 hari dan telah memperhatikan gerakan Shoyan. Hal ini membuat Han Dong tidak dapat mendekati Shoyan. Baru pada saat inilah, Shoyan perlahan terbangun di tempat tidurnya. Matanya yang mengantuk bergetar saat dia membukanya. Pemandangan di depannya berubah dari buram menjadi jelas. Setelah merenggangkan tubuhnya sedikit, Shoyan baru saja akan keluar dari ruangan ketika dia sepertinya teringat sesuatu. Matanya langsung memancarkan cahaya gembira. Dia buru-buru mengangkat tangannya. Sebuah pikiran terlintas di benaknya dan cincin penyimpanan di jarinya langsung menyala. Segera setelah itu, sekelompok energi putih seukuran wastafel muncul di tangan Shoyan. Gugusan cahaya ini adalah sisa jiwa Shosuan, leluhur. Melihat kumpulan cahaya ini, hati Shoyan yang awalnya dipenuhi kegembiraan dengan cepat menarik diri. Dia mengerutkan kening dan menatap kumpulan energi berwarna putih susu di depannya. Hatinya terasa sangat terkejut. Shosuan jelas telah menelan esensi spiritual ke-7 orang itu. Namun, dia masih belum bisa bangun. Kekuatan spiritual tersebut tidak cukup untuk menembus luka yang diderita Shosuan. Hati Shoyan tanpa sadar mencelas saat memikirkan hal ini. Tampaknya, kondisi Shosuan bahkan lebih merepotkan daripada yang dibayangkannya. Akan tetapi, saat Shoyan hendak menyimpannya kembali ke dalam cincin penyimpanannya, Shoyan melihat dengan jelas sebuah lapisan tipis cahaya lemah tiba-tiba menyambar permukaan gugusan cahaya itu. Melihat pemandangan ini, Shoyan langsung bersorak gembira di dalam hatinya. Ia yakin bahwa ia tidak salah lihat. Sebaliknya, esensi spiritual Shosuan memang telah mengirimkan semacam sinyal kepadanya. Tatapan Shoyan sekilas mengamati gugusan esensi spiritual ini dengan gembira. Segera, ia mengulurkan jarinya dengan hati yang dipenuhi keraguan dan menyentuh gugusan esensi spiritual di depannya. Pada saat ini juga, fluktuasi spiritual yang sangat kuat tiba-tiba muncul dari dalam esensi spiritual. Itu seperti badai tak terlihat yang langsung menghancurkan penghalang spiritual yang telah didirikan oleh Shoyan. Badai jiwa spiritual yang dahsyat menyerbu keluar dari pavilion, menyebabkan Yan Hee yang diam-diam mengintai terpaksa mundur beberapa langkah. Begitu dia mengangkat kepalanya, wajah tuannya dipenuhi dengan keterkejutan. Sungguh kekuatan spiritual yang mengerikan. Siapakah orang ini? Hati Yan Hee dipenuhi rasa takut. Dia hanya merasakan kekuatan spiritual yang begitu dahsyat dari beberapa orang di asosiasi master formasi. Namun, saat ini orang lain dengan kekuatan spiritual yang begitu dahsyat telah muncul. Siapa sebenarnya dia? Pada saat yang sama, Shoyan di dalam kamar terguncang oleh kekuatan spiritual yang kuat yang dipancarkan dari esensi spiritual di depannya. Kekuatan spiritual yang begitu kuat adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dibandingkan dengannya. Namun, mengapa Shosuan belum terbangun? Meskipun Shoyan merasa sangat tidak yakin di dalam hatinya, penghalang spiritual yang mengelilingi pavilion itu telah hancur. Tidak ada lagi pertahanan di sana. Hal ini menyebabkan Shoyan merasakan tekanan. Dia hanya bisa menarik esensi spiritual yang tidak lagi bergerak di depannya. Kemudian, membalikkan tubuhnya dan muncul di depan pintu. Pada saat ini, di langit yang jauh, seorang pemuda berjubah putih terbang samar-samar. Itu Kim Yoon. Dia datang begitu cepat. Shoyan berpikir dalam hatinya. Dia menangkupkan tinjunya ke arah yang terakhir dan berkata sambil tersenyum. Saudara Kim Yoon, aku tidak melihatmu selama beberapa hari. Auramu menjadi jauh lebih kuat, ucap Shoyan. Hahaha, saudara Shoyan terlalu sopan. Aku sudah mencarimu setiap hari selama beberapa hari terakhir. Sayangnya, kamu tidak membuka pintu setiap saat. Kurasa itu karena memurnikan obat terlalu sulit dan kamu sedang beristirahat, jadi aku tidak mengganggumu. Kim Yoon juga menangkupkan tinjunya ke arah Shoyan. Wajahnya dipenuhi dengan senyum hangat. Sekilas, itu memberi orang kesan yang baik tentangnya. Aku bertanya-tanya, mengapa saudara Kim Yoon datang ke sini hari ini? Ucap Shoyan. Hehehe, saudara Shoyan, alasan aku datang hari ini bukan karena masalah besar. Alasan utamanya adalah aku ingin mengobrol dengan saudara Shoyan. Alasan lainnya adalah untuk mencegah sekelompok bajingan itu masuk ke asosiasi master formasi. Mereka bukan orang yang murah hati.
Sekarang, setelah kamu melanggar aturan mereka, aku khawatir mereka akan menyakitimu. Dengan adanya aku, setidaknya mereka tidak akan berani melakukan apapun secara terbuka, ucap Qin Yun. Jika begitu, terima kasih saudara Qin Yun. Xiaoyan mengangguk dengan wajah penuh rasa terima kasih, karena Qin Yun sudah mengatakannya, tidak pantas baginya untuk berpikir berlebihan. Setelah itu, Xiaoyan mengundang Qin Yun masuk ke dalam gedung. Di ruang tamu, mereka berdua duduk, kemudian Qin Yun mengangkat kepalanya untuk melihat Xiaoyan dan berkata, Saudara Xiaoyan, kemungkinan besar alasan mengapa kamu memurnikan pil obat tingkat 4 ini adalah karena pelelangan kali ini kan? Tanya Qin Yun. Mungkinkah pasukan yang datang ke kota ini ada di sini untuk minum teh? Xiaoyan tersenyum menggoda. Mendengar ini, wajah Qin Yun langsung menunjukkan senyum malu. Dia langsung berkata, dengan kata lain, saudara Xiaoyan seharusnya sudah mendapatkan kunci untuk memasuki rumah lelang. Ucap Qin Yun, maksudmu cincin itu? Tanya Xiaoyan. Benar sekali, itu kunci yang diberikan rumah lelang. Hanya dengan cincin itu, seseorang dapat memasuki rumah lelang. Aku khawatir jika bukan karena alasan ini, kau tidak akan tinggal di sini. Ucap Qin Yun sambil tersenyum. Ini adalah pavilion yang digunakan rumah lelang untuk menerima tamu penting. Jika seseorang tidak berpartisipasi dalam pelelangan, mereka pasti tidak akan memiliki kesempatan untuk tinggal di sini. Hingga hari ini, tidak lebih dari 10 pasukan yang dapat tinggal di area pavilion ini. Ini karena untuk bisa tinggal di sini, meskipun itu tergantung pada apakah seseorang memiliki tiket masuk. Pada saat yang sama, kekuatan lebih penting. Bagaimanapun, dunia ini menghormati yang kuat. Kekuatan-kekuatan seseorang menentukan cara orang lain memperlakukan mereka. Xiaoyan bisa tinggal di sini. Ini sudah membuktikan bahwa kekuatan Xiaoyan sudah memenuhi persyaratan rumah lelang. Ini adalah sesuatu yang bahkan beberapa kekuatan lama di wilayah barat tidak memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Orang yang kuat selalu dapat dengan mudah mendapatkan rasa hormat dan penghormatan dari orang lain. Sekarang, Xiaoyan seperti itu. Qin Yun lalu berkata, sebanyak 500 cincin telah didistribusikan. Dengan kata lain, kita akan dapat melihat beberapa kekuatan teratas di wilayah barat dalam pelelangan ini. Dapat dikatakan bahwa kekuatan yang telah berkumpul dalam pelelangan ini semuanya adalah kekuatan super kuat yang terkenal di wilayah mereka sendiri. Fondasi yang mereka miliki sangat mengejutkan. Mendengar ini, hati Xiaoyan tak kuasa menahan sedikit ketegangan. 500 cincin, itu berarti 500 kekuatan yang benar-benar kuat di wilayah barat. Semua kekuatan ini adalah ahli di antara para ahli. Untuk mendapatkan cincin itu, kekuatan-kekuatan ini akan terus bersaing satu sama lain. Prosesnya adalah perebutan darah dan daging. Kekuatan-kekuatan yang bisa mendapatkan cincin itu pada akhirnya tentu saja akan sangat tirani. Metode rumah lelang itu bisa dikatakan kejam. Dapat dikatakan bahwa mereka telah mengatur kekuatan-kekuatan di wilayah barat dengan sempurna. 500 kekuatan teratas pasti akan sepenuhnya ditampilkan dalam lelang ini. Peristiwa besar seperti itu mungkin akan sangat menakutkan dan tak tertandingi. Oh, benar juga. Saudara Xiaoyan, apa pendapatmu tentang bunga fusang? Tepat saat Xiaoyan diam-diam terkejut, suara Qin Yun berubah dan mendarat di bunga fusang yang saat itu paling dikhawatirkan Xiaoyan. Bunga fusang adalah target utama Xiaoyan untuk berpartisipasi dalam pelelangan ini. Dapat dikatakan bahwa dia bertekad untuk mendapatkan bunga fusang. Xiaoyan lalu berkata, bunga fusang terlahir dengan 5 kelopak. Namun, bunga fusang ini memiliki 6 kelopak. Aneh sekali, sebelum melihatnya dengan mata kepala sendiri, aku tidak berani mengambil kesimpulan. Aku hanya ingin tahu, mengapa bunga fusang ini memiliki 6 kelopak. Sejak zaman kuno, aku belum pernah mendengar tentang bunga fusang dengan 6 kelopak, ucap Xiaoyan. Apa yang dikatakan oleh saudara Xiaoyan adalah persis apa yang membuatku cemas di dalam hatiku. Bunga fusang adalah nilai jual terbesar dari lelang ini. Itu juga merupakan celah terbesar dalam lelang ini. Lagi pula, tidak ada yang berani menjamin kualitas bunga fusang ini. Jika ia bermutasi dan menjadi aneh, ia hanya akan merugikan kita. Ini mungkin alasan sebenarnya mengapa pemiliknya melelang secara acak. Ekspresi Xiaoyan berubah, bahkan dengan karakternya. Kekhawatiran tanpa sadar muncul di matanya saat mendengar kata-kata Qin Yun. Namun, masalah ini pada akhirnya terkait dengan pohon roh kuno fusang. Terlepas dari apakah masalah itu benar atau salah, dia perlu datang dan melihatnya. Setelah itu, mereka berdua mengobrol cukup lama di pavilion. Topik pembicaraan berkisar seputar bunga fusang. Sayangnya, karena mereka berdua tidak tahu apa-apa tentang bunga itu, mereka hanya bisa mengerutkan kening dan mendesah tak berdaya. Tanpa disadari, hari lain telah berlalu. Baru pada malam harinya, Qin Yun dengan enggan meninggalkan pavilion tempat Xiaoyan berada. Tak lama setelah dia pergi di bawah tatapan Xiaoyan, dia berbalik dan tiba di pavilion lain yang tidak jauh dari pavilion tersebut. Di sana, Yan He telah menunggu lama sambil mengerutkan kening. Tuan muda,
Yan He berbicara dengan hormat begitu melihat Kim Yun masuk. Bagaimana? Apakah dia bereaksi dalam 3 hari terakhir? Ucap Kim Yun sambil berjalan melewati Yan He dan datang ke kursi utama sebelum duduk. Tuan muda, aku baru saja akan menceritakan tentang masalah ini. Yan He tampak serius. Wajah tuannya masih pucat pasi dan tidak bisa dihapus. Oh, ada apa? Apa yang terjadi? Bicaralah. Melihat pucat di wajah orang itu, Kim Yun mula-mula mengerutkan kening sebelum bertanya. Tuan muda, pagi ini, Yan He dengan kasar menceritakan kepada Kim Yun tentang masalah dirinya yang terluka oleh kekuatan jiwa pada siang hari. Apa katamu? Siapakah orang itu? Mampu memaksamu kembali hanya dengan kekuatan jiwa. Mungkinkah orang yang memurnikan pil itu bukan Shoyen? Tanya Kim Yun. Bawahan ini tidak tahu. Namun, ada satu hal yang aku yakini. Kekuatan jiwa itu jelas bukan milik Shoyen. Tangan Kim Yun yang tadinya berada di sandaran tangan langsung mengepal erat. Karena kekuatannya yang besar, retakan pun muncul di sandaran tangan batu itu. Wajah Kim Yun tampak muram. Meskipun dia telah memasuki gedung tempat Shoyen menginap pada siang hari, dia tidak menemukan apapun. Terutama ketika tempat itu diselimuti oleh kekuatan spiritual Shoyen, mustahil baginya untuk menyelidikinya. Hal ini tanpa disadari telah meninggalkan kecurigaan di hati Kim Yun. Jangan bilang kalau ada alkemis tingkat 4 lain di kamar tidurnya. Kerutan di dahi Kim Yun semakin dalam saat dia memikirkan hal ini. Jika memang begitu, kemungkinan besar rencananya akan gagal. Namun, masalah ini sudah mendesak. Lelang akan segera dimulai. Jika dia tidak menemukan kandidat sebelum itu, akan sia-sia saja kesempatan yang bagus ini. Terus selidiki, awasi dia dengan ketat, terlepas dari apapun hubungannya dengan alkemis itu. Dia tidak boleh dibiarkan mengganggu rencanaku, ucap Kim Yun. Ya, bawahan ini mengerti. Hati Yan He sedikit terkejut saat dia buru-buru menjawab dengan hormat. Setelah memberikan instruksi ini, Kim Yun akhirnya meninggalkan pavilion dan berjalan menuju kediaman sendiri di kota. Saat dia meninggalkan pavilion, ia tidak menyadari bahwa sosok manusia berjubah hitam berdiri tinggi di langit di tengah malam yang gelap. Ketika melihat wajah yang tertutup jubah hitam itu, siapa lagi kalau bukan Shoyen? Kim Yun, meskipun aku tidak tahu siapa dirimu dan apa yang ingin kau lakukan dengan menemuiku, aku tidak keberatan membunuh dodi lainnya jika kau punya niat jahat, gumam Shoyen. Meskipun Kim Yun memiliki Yan He yang menjaga di sampingnya, Shoyen yang telah berhasil meningkatkan langkah pemusnahan langit ke langkah besar Ling Yun tidak lagi takut pada yang terakhir dalam hal kecepatan. Ditambah dengan peningkatan kekuatan bertarungnya yang menakutkan, bersama dengan berbagai kartu truf lainnya, Shoyen juga akan memiliki kemampuan untuk bertarung bahkan jika pihak lain adalah dodi bintang 9. Oleh karena itu, jika Kim Yun punya niat jahat terhadapnya, Shoyen tidak akan pelit membunuhnya. Shoyen mengaku bahwa dia tidak pernah menjadi orang yang penyayang. Dia hanya akan melihat bagaimana pihak lain memperlakukannya. Sekarang, semuanya tergantung pada bagaimana Kim Yun akan memperlakukannya. Shoyen beristirahat di kamar tidurnya selama 3 hari lagi, hingga kondisinya benar-benar pulih ke puncaknya. Hari itu juga merupakan hari dimulainya pelelangan. Akhirnya setelah 2,5 bulan menunggu, tibalah saatnya untuk mengungkapkan keraguan di hati semua orang. Mata Shoyen yang tertutup rapat perlahan terbuka di dalam kamar. Tubuhnya melesat dan dia tiba di depan pintu. Dia mengeluarkan tangannya dan menarik pintu ke dalam, menyambut suara bising di luar, serta sinar matahari yang hangat menyilaukan. Bunga Fusang, aku di sini. Setelah keluar dari ruangan, tatapan Shoyen tertuju keluar. Dari sudut pandang yang tinggi, seluruh kota dipenuhi dengan kumpulan kepala manusia berwarna hitam. Aliran manusia yang bergolak itu seperti semut yang berdesakan rapat. Pada saat ini, orang-orang ini terus-menerus berdesakan ke arah rumah lelang. Shoyen menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan sambil mengamati kerumunan orang di kota itu. Meskipun orang-orang ini tahu bahwa bunga Fusang akan muncul dalam pelelangan, mereka tampaknya tidak tahu bahwa orang yang tidak memiliki cincin itu tidak akan diterima oleh rumah lelang. Shoyen berbalik, dia baru saja akan berjalan ke arah rumah lelang ketika sosok Wugang terbang dari kejauhan. Dalam sekejap mata, dia sudah tiba di depan Shoyen. Hehehe, adik Shoyen, pelelangan akan segera dimulai. Aku secara khusus datang untuk mengundangmu ikut serta. Wugang tersenyum dan menangkupkan kedua tangannya ke arah Shoyen setelah sampai di depannya. Shoyen pun menangkupkan kedua tangannya dan menjawab ketika mendengar hal ini. Kalau begitu, terima kasih banyak kakak Wugang. Meskipun Shoyen tidak begitu mengenal Wugang, dia memiliki kesan yang cukup baik tentang orang ini. Oleh karena itu, dia secara alami jauh lebih sopan saat berbicara dengannya. Ayo pergi. Wugang tersenyum dan mengangguk. Ia mengeluarkan tangannya dan memberi isyarat kepada Shoyen. Keduanya berjalan bersama, melangkah ke udara kosong dan terbang menuju rumah lelang.
Hehehe, sungguh tidak terduga bahwa adik Shoyan ternyata adalah seorang alkemis tingkat 4. Ini sungguh mengejutkan. Sepanjang jalan, Wukong akhirnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menceritakan kepada Shoyan tentang kejadian yang telah dilihatnya beberapa hari yang lalu. Harus dikatakan bahwa bahkan ketika dia mengingatnya saat ini, hati Wukong dipenuhi dengan keterkejutan. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak akan pernah mengira bahwa pemuda di sampingnya sebenarnya ada seorang alkemis tingkat 4. Jika seseorang hanya melihat kultivasinya, mampu mencapai level Dodi bintang 5 di usia yang begitu muda, bakat pelatihan semacam ini memang bisa digambarkan sebagai sesuatu yang menakutkan. Namun, benua ini tidak akan pernah kekurangan orang jenius. Shoyan jelas bukan satu-satunya orang yang bisa berlatih hingga level seperti itu. Hal yang mengejutkan adalah bahwa Shoyan benar-benar mampu meningkatkan kekuatan spiritualnya ke level yang menakutkan sambil meningkatkan kultivasinya ke level Dodi bintang 5. Jika yang pertama bisa dimaklumi, maka yang kedua jelas mustahil. Hahaha, sebenarnya aku bukan seorang alkemis tingkat 4. Alasan mengapa aku mampu memurnikan pil obat tingkat 4 hanya karena aku meminjam pil obat, ucap Shoyan. Pil obat? Ekspresi di mata Wukong tanpa sadar mengeras ketika dia mendengar kata-kata ini. Bukannya tidak ada pil obat di dunia ini yang dapat meningkatkan kekuatan spiritual seseorang. Namun, dari kesannya, sepertinya hanya pil jiwa darah yang merupakan jenis yang paling umum. Pil jiwa darah menggunakan jiwa orang yang masih hidup sebagai bahan obat. Untuk memurnikan pil jiwa darah, diperlukan nyawa manusia sebagai bayarannya. Pil ini bisa dikatakan sangat kejam dan merupakan pil obat yang paling tidak tahu malu di dunia alkemis. Selain itu, efek samping dari pil jiwa darah sangat hebat. Kebanyakan orang tidak akan mau menggunakan pil jiwa darah. Jika Shoyan di depannya menggunakan pil jiwa darah, itu hanya bisa berarti bahwa dia Wukong telah salah menilai Shoyan. Ketua, tidak perlu berpikir terlalu banyak. Pil obat yang telah aku konsumsi disebut pil peningkatan jiwa. Itu adalah pil obat peringkat 4 yang dapat meningkatkan kekuatan spiritual seseorang untuk jangka waktu tertentu. Meskipun ini dianggap sebagai metode umum, itu adalah pilihan yang layak bagi seorang alkemis. Shoyan tampaknya tak melihat kecurigaan di hati Wukong. Dia tersenyum tipis dan berbicara dengan wajah hangat. Wukong tanpa sadar merasa bingung ketika mendengar ini. Seketika, dia tiba-tiba mengerti di dalam hatinya. Pada saat yang sama, senyum malu tanpa sadar muncul di wajahnya. Itu sebenarnya pil peningkatan jiwa ya. Hahaha, ku dengar benda ini sangat langka. Ini karena benda ini paling banyak digunakan oleh para alkemis dan hampir tidak pernah berakhir di dunia luar. Tidak disangka, teman muda Shoyan benar-benar bisa mendapatkan pil obat seperti itu. Itu benar-benar membuat orang iri. Setelah menyanjung dengan senyuman, mereka berdua tidak lagi menunda-nunda. Sesaat kemudian, mereka sudah tiba di depan rumah lelang. Sayangnya, tempat ini sudah dikelilingi oleh arus orang yang tak ada habisnya. Jika mereka masuk dari pintu masuk utama, sudah ditakdirkan tidak akan ada seorang pun yang bisa masuk. Namun, sebagai wakil ketua, Wukong tentu punya metode lain. Di bawah pimpinan Wukong, Shoyan langsung tiba di pintu masuk khusus yang hanya bisa dilewati oleh petinggi rumah lelang. Ada juga 2 penjaga di tempat ini. Namun, perbedaannya dengan tempat lain adalah kekuatan kedua penjaga ini sebenarnya telah mencapai level Dodi bintang 2. Menggunakan 2 ahli Dodi bintang untuk menjaga pintu masuk, kemungkinan besar bahkan asosiasi master formasi tidak akan mampu melakukan hal seperti itu. Hehehe, ini hanya untuk berjaga-jaga. Pada saat yang sama, kami berharap dapat menggunakan kesempatan ini untuk menghalangi orang-orang yang tidak patuh. Itulah sebabnya kami mengundang 2 ahli Dodi untuk menjaga tempat ini. Wukong tertawa terbahak-bahak. Ekspresi wajahnya menunjukkan emosi yang ada di hatinya saat ini. Keduanya mendekat dan 2 orang Dodi di depan pintu masuk segera menangkupkan tangan mereka dan membungkuk kepada mereka berdua. Shoyan tersenyum pada mereka berdua. Kemudian, dia dan Wukong langsung masuk ke rumah lelang. Di belakang mereka berdua melihat punggung Shoyan dan Wukong perlahan menghilang. Baru kemudian, mereka tanpa sadar saling berhadapan. Wajah mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Siapa pemuda ini? Dia benar-benar bisa masuk ke pintu ini bersama wakil ketua. Benar sekali. Menurut apa yang ku ketahui, selain 2 ketua guild, hanya ada 4 orang yang pernah memasuki pintu ini. Terlebih lagi, mereka semua adalah tokoh besar dengan reputasi besar di wilayah barat. Namun, siapa pemuda ini? Keduanya saling memandang, rasa terkejut tanpa sadar muncul dari mata mereka. Mulut mereka juga tidak bisa berkata apa-apa. Tidak seorang pun tahu siapa pemuda misterius berjubah hitam ini. Mereka hanya tahu bahwa pintu di depan mereka adalah sesuatu yang bahkan tuan muda dari klan itu belum pernah melewatinya. Namun, pemuda misterius berjubah hitam yang tidak diketahui asal-usulnya ini mampu menerima perlakuan seperti itu. Dari sini, dapat dilihat bahwa yang terakhir jelas bukan seseorang yang dapat dibandingkan dengan orang biasa.
Pada saat yang sama, di suatu tempat di luar rumah lelang, Kinyun dan Yanhee yang mengikutinya juga perlahan mengalihkan pandangan mereka dari pintu. Meskipun ekspresi pemuda di sampingnya tampak tenang, Yanhee bisa merasakan hawa dingin dari tubuhnya. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.